Halo saudara, senang sekali saya Melanie Musa kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Di antaranya, motif pembunuhan di Kedung Cowek, pelaku cemburu karena korban memiliki kekasih baru. Rumah terbakar akibat anak bermain kompor gas. Serunya berwisata naik motor ATV menyusuri alam pedesaan. Kita menuju ke informasi yang pertama, saudara. Polisi menetapkan 2 tersangka dalam kasus pembunuhan remaja perempuan yang mayatnya ditemukan di bekas gudang peluru Kedung Cowek, Surabaya. Kepada polisi, salah satu tersangka mengaku cemburu karena korban punya kekasih baru. Kedua tersangka berinisial Y dan R. Y merupakan mantan kekasih korban, sedangkan R adalah teman Y yang membantu pembunuhan tersebut. Barang bukti yang disita Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya diantaranya baju, ponsel, dan kain untuk membekap mulut korban. Kepada polisi, tersangka mengakui seluruh perbuatannya, mulai dari mengajak korban bertemu di bekas gudang peluru Kedung Cowek hingga menganiaya, mencabuli, bahkan membawa ponsel korban. Polisi mengungkap motif pembunuhan karena pelaku Y cemburu akibat korban memiliki kekasih baru. Selain itu, pelaku juga berniat memiliki ponsel baru milik korban. Eksekutor dan otak pembunuhan adalah Y, sedangkan R membantu tindak kriminal itu. Cemburu dikarenakan korban ini memiliki kekasih lain, pacar baru ya. Dari situ dia cemburu dan mempunyai niat untuk menghabisi saudari korban, dan juga dia bersangkutan ingin memiliki handphone dari korban. Kedua tersangka dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah. Tersangka kini dititipkan ke lapas anak karena masih berusia di bawah umur. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, gagal mendahului kendaraan lain, sebuah mobil pribadi menabrak motor yang dikendarai 2 pelajar berboncengan. Akibatnya 1 korban tewas dan 1 lainnya terluka. Kecelakaan terjadi antara mobil pribadi jenis perkotaan dan motor di Jalan Raya Ponorogo menuju Wonogiri Jumat siang, tepatnya di Desa Karanglor, Kecamatan Sukorjo, Kabupaten Ponorogo. Kecelakaan bermula saat mobil yang dikemudikan Duyanto, 43 tahun, warga Desa Pudak Kulon, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo, melaju dari Wonogiri menuju Ponorogo. Di lokasi kejadian, ia berusaha mendahului kendaraan lain. Saat bersamaan dari arah berlawanan muncul motor yang dikendarai 2 pelajar, Muhammad Khairi, 16 tahun, yang membonceng Ahmad Adi Hasan, 17 tahun. Keduanya warga Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Karena jarak sudah dekat, kecelakaan pun tidak bisa dihindari. Naas nyawa Ahmad Adi Hasan tidak tertolong saat dibawa ke Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Ponorogo, sedangkan Muhammad Khairi mengalami luka-luka. Kelihatannya yang mobil mau nyelip, terus posisi nggak nutut dari arah berlawanan, ya juga dengan kecepatan. Ada motor ya? Motor. Ada berapa mas di motornya? Motornya kalau nggak salah 1, tapi yang belakang agak jauh. Banyak yang bilang banyak gitu loh mas. Tapi yang ditabrak mobil berapa tadi? Satu. Satu tapi boncengan. Kondisi seperti apa mas? Kondisinya kalau saya nggak begitu paham, soalnya aku nggak berani dekat tadi. Sebagaimana olah TKP, sementara kita temukan untuk kendaraan roda 4 dari sedan tadi dari arah barat, kecepatan kurang lebih sekitar 60. Ya, sewaktu mendahului kendaraan lain di depannya, jalan ke kanan. Nah, bersamaan itu dari arah depan, dari arah timur ada sepeda motor, boncengan anak sekolah dari arah timur. Karena jarak sudah dekat, akhirnya saya tidak bisa menghindari, terjadi benturan. Korban gimana? Untuk korban yang sepeda motor berboncengan tadi sementara hasil pendataan yang belakang
belakang tadi luka parah dan informasi terakhir meninggal dunia di rumah sakit. Kini pengemudi mobil Duyanto masih diperiksa petugas unit laka lantas Polres Ponorogo, sedangkan mobil dan motor yang terlibat kecelakaan diamankan sebagai barang bukti. Dirku Siono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, 2 maling motor tertangkap basah seorang polisi berpakaian preman saat menggasak motor warga yang diparkir di alun-alun Kraksan, Kabupaten Probolinggo. Warga yang geram mencuri kesempatan memukuli maling tersebut hingga babak belur. Penangkapan maling motor di alun-alun Kraksaan, Probolinggo itu terekam kamera ponsel warga. Seorang pria dibantu beberapa warga berusaha meringkus maling motor dan memborgolnya. Bukan warga sipil biasa, ternyata penangkap maling itu adalah Kanit Reskrim Polsek Kraksaan, Ibda Juwantoro Setiowadi, yang sedang berjalan-jalan. Penangkapan maling ini bermula saat Ibda Juwantoro mengetahui gerak-gerik mencurigakan seorang pemuda yang merusak rumah kunci motor pengunjung alun-alun. Tak ingin buruannya kabur, polisi berpakaian preman itu langsung membeku. Semula warga di sekitar lokasi tak tahu jika yang ditangkap adalah maling motor. Begitu mengetahuinya, sejumlah warga yang geram ikut memukuli pelaku hingga babak belur. Seorang teman pelaku akhirnya juga ditangkap karena masih berada di sekitar lokasi kejadian. Saya kan jual pentol ini. Nah, si temennya itu sudah 2 kali beli pentol ke saya gitu. Nggak tahu kalau dia temennya gitu. Nah, kalau memang itu bukan temennya, nggak mungkin kan sama-sama duduk, satunya duduk makan pentol, satunya ambil sepeda. Nah, kebetulan bapak itu mungkin kelihatan dia dari belakang, langsung dibendung, tak kira biro sama temennya gitu. Nah, ternyata dilihat kok pakai kocite gitu. Akhirnya ya tidak lari temennya loh, sudah banyak orang di sini mas. Selalu melakukan kegiatan nyambungan, terutama di titik rawan, khususnya di alun-alun. Ya. Kita sering melakukan nyambungan di sana karena memang kejadian dengan motor itu memang rawan di titik itu. Jadi saya kebetulan langsung nyambung di sana ya, dengan menggunakan kendaraan. Kendaraan kan kebetulan kacanya hitam, jadi kita bisa nampak penuh. Jadi pada saat mereka melakukan aksi, ya, melakukan aksinya itu kepergok saya. Jadi pada saat dia buka menggunakan kunci T, kepergok saya. Jadi saya udah tak lihat ini pelakunya pasti, karena sudah siap-siap. Jadi pada saat itu begitu dia naik motor, buka kunci, langsung saya amankan dia. Usai diringkus, polisi berseragam dari Mapolsek Kraksaan tiba di lokasi untuk membawa kedua pelaku. Selain itu, polisi juga membawa motor pelaku dan korban untuk dijadikan barang bukti. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, penangkapan komplotan maling di Jember berlangsung dramatis. 2 dari 3 pelaku mempersenjatai diri dengan senjata tajam. Selain itu, para pelaku dikenal sebagai raja tega sebab tak segan membakar rumah korban jika gagal menjarah harta bendanya. Polisi mengepung rumah Abdul Hamid, residivis pencuri di Desa Serut, Kecamatan Panti, Jember. Saat ditangkap, pelaku didapati membawa senjata tajam. Penangkapan Hamid merupakan hasil pengembangan Polsek Panti yang sebelumnya meringkus Taib di depan lapangan Serut. Saat tangkap polisi ditemukan senjata tajam yang disembunyikan di jok motornya. Dari penangkapan 2 karyawan pencuri ini, polisi mengembangkan kasusnya dan berhasil meringkus Ahmad, penada barang hasil curian. Dari penggeledahan di rumahnya di Desa Suci, Kecamatan Panti, polisi menemukan barang bukti laptop hasil curian. Taib dan Hamid merupakan maling yang sudah pernah masuk penjara karena mencuri dengan modus congkel jendela. Keduanya juga dikenal raja tega sebab tak segan membakar rumah korban jika gagal menjarah harta bendanya. Jadi 2 orang sebagai eksekutornya dan 1 orang sebagai penadah barang hasil kejahatannya. Dari hasil penangkapan tersebut kami sampai dengan saat ini sudah berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 buah laptop dan 2 unit handphone ya, yang kebetulan cocok dengan
data yang kami miliki, yaitu milik korban. Selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan, kedua pelaku juga membawa senjata tajam. Pencurian yang sadis ya, yang mana ketika masuk ke dalam rumah dan tidak mendapatkan barang-barang yang diincar, barang-barang yang berharga, maka dia akan melakukan pembakaran. Jadi sudah ada satu TKP dan mengacu kepada TKP lain di wilayah hukum Kecamatan Sukorambi sudah pernah dilakukan juga. Selain laptop dan 2 senjata tajam, polisi menyita sejumlah telepon genggam diduga hasil curian sebagai barang bukti. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Rumah terbakar akibat anak bermain kompor gas. Selengkapnya usai jeda pariwara berikut.